Canva tuh sebenarnya tools yang bikin males, bener nggak sih? Karena nggak mau ya kita belajar yang lain gitu terus selesai. Bisa dibilang sih iya ya. Aku sendiri yang udah sering pakai tools profesional lebih nyamannya di Canva sekarang. Gak tahu ya, Canva tuh mungkin kayak selingkuhan kali ya. Oh, selingkuhan. Kalau kita pengen dapat cuan dari Canva nih, masih memungkinkan nggak sih? Cuan dari Canva itu banyak ya Oke. macamnya ya, Kang Man. Bisa jadi Canvasador pertama. Sadar. Ya, Oh, iya. brand ambassador Canva Oke. gitu ya. Oh, oke. Peminatnya itu banyak. Atau jadi Canva kreator. Halo Sobat Otka, kembali lagi di podcast Cerita Otka. Hari ini saya kedatangan narasumber yang mana dia itu punya studio, namanya Moonfit Studio, di mana subscriber atau followernya banyak banget, sampai 100 ribuan lebih, dan memberikan tip and tricks terkait dengan desain. Tapi cuma modal Canva doang. Nah, padahal sekarang masih zaman gitu menggunakan Canva, ataukah layak gitu seseorang profesional menggunakan Canva. Nah, kita lihat, dengarkan dari Kak Farah. Halo Kak Farah. Halo, Kang Man. Oke, gimana ini Kak Farah? Di tengah banyak orang kan yang bilang, wah masa profesional pakai Canva sih? Nah, stigma gitu gimana nih? Canva tuh haram banget ya kalau misalnya buat graphic designer ya. Betul. Padahal sebenarnya Canva sekarang udah mulai berkembang ya. Oh, fungsinya juga dari awal aku ngulik di tahun 2020 udah nggak cuman sekedar fungsi-fungsi dasar di tools desain yang pixel ya. Oke. Udah masuk ke vektor sekarang. Bahkan dia punya aplikasi pihak ketiga yang dimana kalau misalnya kita tahu aplikasi itu ya kurang lebih fungsinya dengan Photoshop dan Affinity Designer nggak jauh berbeda sih mas. Iya, di bagian apps-nya ya. Nah, Bagian kalau apps-nya. kita kolaborasikan bagus ya. Iya. Oke. Oke, katanya pernah dapat klien yang paham terkait dengan branding kan ya. Nah, Betul. terus gimana rasanya dapat klien yang seperti itu? Jadi kayak sok tahu atau gimana gitu? Akunya malah jadi waktu itu klien kedua atau ketiga ya kalau nggak salah ya mas. Teman dari teman, awalnya dari teman ini eh, job dari dia yang aku bikin itu biasanya buat slide presentasi karena beliau kan dia itu leader ya, leader Oke. di network marketing gitu. Jadi buat slide presentasi masih belum ada brand yang belum ada desainer khusus yang menangani presentasinya, aku yang bikin. Nah, jadi dari slide presentasi itu dikenalin ke temannya yang lain. Nah, temannya yang lain ini terpaham banget soal branding. Nah, Oke. waktu itu sempat aku diajak buat bikin logo ya. Oke. Jadi di hire buat bikin logo, aku jelasin dalam segi visual, dari segi estetik. Terus udah selesai nih, ditanyain, kamu kok nggak nanyain target marketnya ya gitu. Aku diem kan. Maksudnya gimana Pak gitu? Ya ini kan masalahnya kamu oke nih visualnya bagus Oke. gitu. Terus aku juga suka nih pemakaian warnanya kamu, tapi kok kayak dari tadi kita nggak ada pembahasan soal target market, nggak ada soal customer gitu. Wah, aku sih biasanya estetik doang loh Pak kalau misalnya ditanyain soal desain ya gitu. Bapaknya juga diem kan. Oke. Jadi ya udah gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Bahas lanjut soal itu. Cuman aku mau tanya kamu nih sekarang. Kamu kenapa pilih warna ini buat logonya saya katanya. Ya udah. Gini Pak, dari yang Bapak jelaskan, ini kan perusahaannya berkaitan dengan air ya, Oke. Kang Man ya. Intinya dalam core principles di dalam brand itu air fungsinya semuanya. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya aku pakai warna biru, malah jadinya kayak air minum. Padahal ini lebih dari itu gitu. Oke. Jadi aku harus pakai warna lain. Nah, jadi ada 3 warna yang aku pakai waktu itu, aquamarine, turquoise sama teal. Jadi Tosca, teal sama aquamarine. Nah, itu aku pakai terus aku jelaskan. Ini dari segi psikologinya ya, Pak gitu. Jadi pada saat kita bikin bikin warna yang sesuai dengan karakternya air, nah kalau misalnya pure blue aja, warnanya pure biru aja, ya itu nanti orang bakal terkaitnya tuh brandnya Bapak tuh bakal dilihat sebagai brand air minum. Sementara brand Bapak kan brand pengolahan air. Oke. Gimana memurnikan air lah Oke. intinya gitu. Nah, makanya aku pakai warna ini. Nah, dengan menggunakan warna ini akhirnya ada sense buat calm, purity gitu. Oke. Itu didapat tuh dari
gabungan warna ini gitu. Oh ya udah gitu. Minimal kalaupun kamu nggak tahu target marketnya ya, kamu nggak ngomongin soal customer gitu, kamu udah tahu psikologi orangnya di dalamnya Oke. gitu. Ya udah, saya ambil ininya kamu deh Projectnya. gitu, saya ambil projectnya kamu gitu, kita lanjut. Itu berlangsung sampai sekarang, beliau masih pakai jasanya saya Wih, luar biasa. gitu. Oke, itu berarti dari berapa tahun yang lalu tuh? Tahun 2020 ya Kang Man kalau nggak Oh, salah. hampir 5 tahun ya. Udah mau 5 tahun. Oke, berarti memang walaupun kepaham branding, kamu sebelumnya belum pernah belajar branding atau gimana? Nah, aku kan dibilang kuliah 3, tapi nggak lulus tiga-tiganya. Oke. Cuman dari 3 kuliah itu yang aku pelajari soal estetika lumayan dapet ya, dan soal penempatan apa namanya, soal prinsip desain dan mengenal karakter manusia itu dapatnya dari sana. Di kuliah. Iya di kuliah. Cuman belum sampai ke mata kuliah kayak seperti kewirausahaan tuh aku belum nyampe di sana. Oh, Nah, kalau kewirausahaan kan udah pasti ya kita bakal harus paham soal target market, harus Oke. paham soal customer ya, calon Iya. customer dan segala macamnya. Aku belum pelajarin sampai sana. Waktu itu 2020-nya. Cuma kalau sekarang sih ya adalah ya gitu. Karena kan udah bangun bisnis juga gitu. Berarti sampai tahun kelima itu apa yang bikin klien itu percaya dengan Kak Farhan nih? Sebenarnya klienku dibilang banyak juga enggak ya, bisa dihitung jari. Tapi setiap klien itu dan setiap project yang mereka bikin itu aku anggap sebagai bagian dari portofolio. Oke. Nah, banyak desainer yang bikin desain, teman-temanku ya, yang kita juga dari kelas desain yang sama gitu, walaupun kalau aku kan dulu fokusnya fashion ya, Oke. fashion design. Nah, sementara teman-teman yang lain yang jurusannya mungkin memang lebih ke arah desain DKV gitu ya, itu bikin desain disesuaikan sama customernya, disesuaikan sama maksudnya tuh bener-bener ngikutin maunya customer gitu. Signature-nya kita nggak dikasih di sana. Oke. Nah, sementara pas aku kuliah yang fashion ini itu nggak mungkin nggak pakai signature, ya kan? Karena kalau misalnya fashion designer ya pada utamanya gitu, pada saat kita bakal tampilkan adi busana kita di Fashion Week itu kalau kamu nggak punya apa nggak punya identitas dari pakaian kamu, gimana kamu mau dikenal? Oh iya. Gitu. Nah, jadi waktu di desain aku juga pakai cara itu. Jadi setiap desain yang udah aku bikin tuh aku kasih kayak semacam signature yang bener-bener seamless, orang nggak bakal tahu. Tapi pada saat mereka lihat, oh ini si Farhan yang bikin. Itu satu. Nah, terus yang kedua, trust dari customer itu didapat bukan dari desainnya sebenarnya Kang Man. Apanya tuh? Komunikasi. Oh iya. Gimana komunikasi kayak gimana contohnya? Jadi treat customer itu ya treat your customer as your friend. Oh, oke. Itu walaupun bukan fan ya walaupun bukan teman ya customernya ini gitu, cuman kalau misalnya kita memperlakukan customer itu sebagai teman gitu ya, kita nggak bakal cuma nanyain keadaan desain keadaan projectnya kita gitu ya, terus ngebahasnya soal kerjaan terus enggak gitu, sampai aku kenal istrinya, aku kenal anaknya gitu, terus nanyain keadaan dia, kabar dia sekarang gimana gitu, terus perkembangan ininya gimana, perkembangan brandnya gimana. Jadi masih ada after sales yang aku terapin setelah aku bikin desainnya. Jadi udah kelar nih desainnya, ya udah nggak diputus kayak gitu aja. Aku bakal nanya, gimana Pak setelah pakai ini, pakai desainnya ada impact nggak ke penjualannya Bapak, ke omsetnya gitu. Terus kadang udah ada komunikasi lagi, aku dapat email ya dari newsletter dari berbagai macam insight market, kemudian insight design juga, aku bakal kasih gitu. aku share, aku screenshot gitu, Pak ini kayaknya cocok deh buat brand Bapak ke depannya, ini cocok buat produk Bapak ke depannya gitu. Oh iya sih bisa masuk gitu. Ya kebetulan banget nih aku lagi pengen bikin project baru gitu. Itu infonya setelah aku ngasih tahu Oke. soal ini Dari insight newsletter dari itu ya? newsletter itu Oke. gitu. Jadi setelah ada trust, mereka bakal percaya, oh ini orang nggak bakal ngambil duitnya gua gitu. Tapi value yang sering Value-nya gitu. Oke, Ya benar. kan? Nah ini juga aku terapin di Moonfed Studio, di Moonfed Coffee ya, di cafe yang sekarang aku kerjakan. Kebanyakan sih datang balik ke cafe, terus udah beli produk digitalnya Moonfed Studio, mau beli yang lain itu karena mereka percaya. Oke.
Oke, jadi memang kepercayaan terus jadi sebenarnya yang bikin balik lagi itu pertama signaturenya ya. Signaturenya. Dari Kak Farhan itu apa? Itu apa sih signaturenya itu? Signature aku Boleh tuh spill? biasanya pattern. Oh, pattern. Pattern. Jadi biasanya di Moonfest Studio hasil-hasil desainku tuh Oke. nggak ada yang flat kayak misalnya Polos. ada item kayak gini nih, Heeh. polos kayak gini enggak. Aku kasih Oh, sedikit ah, ada. ah, Oh, ada apa namanya? pattern ya. Ada pattern dan patternnya itu kelihatan banget lah itu dibikin sama Moonfest gitu. Karena aku gambar sendiri. Oh, gambar sendiri. Iya, Tapi ini semua desain itu semua by Canva atau apa? aku pakai semua tools Kang Man. Affinity Designer aku pakai, Adobe Photoshop pakai, Oke. After Effects pakai, Figma belum sih. Oke. Figma baru ya, Heeh. baru mau dipelajarin juga. Sketch pernah, terus satu lagi tuh Adobe apa ya kalau nggak salah ya. Memang dia fokus buat bikin ilustrasi Oke. di tab gitu. Adobe Illustrator ya. Heeh. Nah, terus kalau untuk project-project selama ini menggunakan Canva atau gimana? Seiring berjalannya waktu lebih banyak aku pakai Canva-nya sekarang daripada tools fotografis ya. Oh, dari apa? Dari awal 2020 itu udah menggunakan Canva atau baru-baru sekarang ini? Aku baru ngulik Canva 2020, tapi baru sekarang Canva-nya itu Bu- sering-sering dipakai. Sebelum tahun 2020 itu belum pernah pakai Canva. Oke. Justru ya anehnya gini sih, kalau misalnya orang dari Canva pindah ke tools profesional, akunya dari tools profesional pindahnya ke Canva. Iya betul. Oke, nah sebenarnya memang di Canva itu kalau dulu sih memang belum banyak yang update kali ya. Betul. Memang kalau kita mau berubah pakai apa ada gradiennya atau kita pengen ada yang hapus backgroundnya ataupun objeknya biar satu ini dulu belum ada banget ya. Belum ada. Belum. Sekarang kan bisa ada ya menggunakan aplikasinya pihak ketiga lah ya itu ya. Aplikasi pihak ketiganya ada. Oke, asalkan teman-teman tahu karena ada tip and triknya juga bagaimana cara bikinnya transisinya biar bergeraknya bagus, smooth ataupun kayak bikin videonya kayak di Adobe After Effects atau dan sebagainya sebenarnya bisa gitu. Nah, sebenarnya ada tips saya nonton banget video-videonya dari Moonfest Studio ya. Kayaknya keren banget tuh. Dari PowerPoint tapi bisa kayak dibikin seolah kayak di Adobe After Effects. Iya. Nah, atau Illustrator gambar itu bagus banget nggak kayak bikinan Canva. Nah, itu. Itu tipsnya gimana sih bisa kayak gitu tuh? Sebenarnya kan tips Canva yang aku kasih di Moonfest Studio itu makanya Moonfest Studio bisa lumayan cepet ya Kang Man berkembangnya. Itu tips yang aku bawa dari tools profesional ke Canva. Oke. Jadi kalau misalnya aku nyari inspirasi desain nih, terutama buat konten yang Moonfest Studio ya, Oke. itu aku cari di Pinterest atau misalnya Oke. desain yang udah pernah aku bikin sendiri gitu. Ini gimana dari titik A ke titik B bisa dipakai di Canva. Nah, terus kalau misalnya ada yang Adobe Photoshop itu ya, objeknya ada, terus ada teks di depan, tapi teksnya ini garisnya doang, fontnya. Kalau tulisan ya, kayak Otka, nah itu kerangkanya doang, Ya. tapi di belakang full sama warnanya. Oke. Nah, itu kan kalau di Canva lumayan banyak step-stepnya ya. Iya. Tapi kalau misalnya kita pakai pakai Affinity, pakai Photoshop, kadang dua kali klik udah selesai. Iya. Nah, itu yang aku terapin. Ini kalau di Canva bisa atau enggak sih gitu. Oke. Dikulik dulu. Oh, ternyata bisa. Ya udah, bikin kontennya. Oh, oke. Jadi paham. Jadi memang sebenarnya kalau orang yang sudah profesional menggunakan Canva akan lebih produktif dan Lebih produktif. karena semua tools sebenarnya tinggal download kan sebenarnya kan. Iya. Tinggal download, tinggal pasang aja gitu kan. Kadang Asal kita kalau- ngerti doang ya. Kalau di Canva juga dia nggak perlu download ya sebenarnya karena aplikasi pihak ketiganya tuh pas kita buka dia udah langsung jalan. Iya sih benar. Kalau di Canva ya, Iya. karena kan Canva based on cloud ya, Iya. jadi sistemnya pada saat kita ngedit itu online udah di sistem, udah disimpan secara otomatis gitu. Betul betul. Jadi kalau kita ngedit di Canva, enaknya di antara tools yang lain tuh kalau laptopnya mati nih kan nggak kesimpen. Oh iya. benar. Kalau di Canva udah asalkan internetnya nyala, Oke. Cuman kondisinya tuh internet harus stabil. internet harus stabil. Oke, kan tadi Mas Farhan bilang harus punya tes gitu ya dalam setiap desainnya itu. Tes-tesnya yang masuk di Moonfest Studio itu kayak gimana sih tes-tesnya itu? Sebenarnya ini berlaku untuk semua desainer ya. Oke. Tes itu gimana kita melihat sesuatu
melihat sebuah objek, melihat sebuah apa aja ya dalam perspektif yang berbeda. Oke. Jadi anggapan nih kalau misalnya aku lihat ada pattern di belakang itu, di belakang badannya Kang Man ya, ada pattern keramik gitu. Ini kira-kira inspirasinya dari mana dulu? Pertama dulu ya. Nah, ini kan kalau aku lihat geometris. Oh iya. Kemudian dia ada garis-garis yang mungkin dapat inspirasi dari Art Deco juga gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kita desainer, kira-kira dari gambar simpel seperti itu mau dikembangin jadinya kemana gitu. Ini garis-garis kayak gini mau dibawa kemana. Oke. Nah, taste yang dibutuhkan oleh graphic designer adalah pada saat dia melihat sesuatu itu tidak hanya dilihat seperti itu aja. Oh, nggak boleh plek-plek lah gitu ya. Iya, nggak boleh plek-plek gitu. Harus dikembangkan jadi sesuatu yang lain. Nah, itu kan sebenarnya diajarkan di sekolah desain ya. Nah, Sebenarnya semester 1, semester 2 tuh pasti diajarin prinsip-prinsip desain seperti itu. Cuman buat bisa graphic designer yang masih baru mungkin ya, yang mungkin ada yang udah lulus dari sekolah menengah kejuruan atau memang dia udah S1, taste ini pada saat dibawa ke dunia nyata lah anggapannya. Kita udah ketemu sama klien, kan beda lagi ya kan, nggak bisa bilang kalau oh ini bagus pak, itu kayak kesalahan pertamaku waktu ketemu sama klien yang tadi. Ya jadi kita juga nggak cuman sekedar bisa mengembangkan A jadi B C D gitu, tapi pada saat kita mengembangkan A ke B C D ini kita juga harus paham ini diterima atau enggak sama orang yang bakal mengonsumsi visualnya ini gitu. Jadi kalau signature taste-nya Moonfest Studio, kalau aku sih bisa bilang Moonfest Studio tuh whimsical. Whimsical. Jadi uniknya gini, Moonfest Studio itu based on personality-ku sendiri gitu. Orang pertama kali lihat Carvaran tuh, kalau aku sih jarang senyum ya, Kang Man ya. Oh iya. Ini senyum nih. Kalau di itu doang biasanya, kalau misalnya udah ketemu sama orang gitu ya, agak kebuka dikit baru bisa senyum. Tapi kalau misalnya nggak ketemu sama sekali nih, nggak ada papasan gitu, kita nggak tatap muka, itu kaku banget. Dingin ya. Dingin tuh bukan cool ya. Kalau cool kan keren ya. Ini dingin. Dingin itu kalau misalnya ini lihat tuh kayak nantangin gitu mukanya. Nah, Moonfest Studio juga sama. Logo pertama yang dilihat itu kan biru. Nah, biru itu kan dingin ya. Jadi kayak kaku, tegas, profesional. Padahal dilihat di konten itu kayak, loh, kok gini? Loh, kok gitu? Kayak apa ya? Kayak anak kecil yang penasaran gitu. Nah, itu taste di balik Moonfest Studio itu di sana. Baik. Nah ini kan jadi sekarang kan followernya banyak ya di Instagram. Itu berapa lama sih jadi sekarang 100, sekarang update berapa? 145.000. Nah itu berapa lama itu? 145.000 tuh nggak nyampe 5 bulan ya. Nggak nyampe 5 bulan? Iya. Waduh keren. Itu gimana? Itu awalnya bikin dari nol akunnya? Atau? Akunnya dari nol. Cuman sebelumnya aku udah pernah bikin konten lain. Tapi nggak pernah sepesat ini gitu. Karena mungkin passionku memang di desain. Tapi konten-konten sebelumnya yang aku bikin itu passionnya kayak setengah-setengah. Oh, jadi nggak cocok dengan cocok. passion sendiri ya? Iya gitu. Jadi bikin kontennya juga kayak niat setengah-setengah gitu. Cuman kalau ini aku ngulik, ya udah aku bikin gitu, kasih insight ini kayaknya banyak yang nggak tahu deh, ini kayaknya kalau misalnya aku bikin bakal berguna deh buat yang baru-baru awal konten gitu, awal-awal baru belajar desain gitu. Boomnya tuh dari sana. Selama 5 bulan berarti dari 0 sampai 145 ribuan. Strateginya tuh kayak gimana dulu awal-awalnya? Kalau awal aku masih ATM konten orang ya. ATM dari luar negeri atau dalam? Dua-duanya. Dua-duanya. Aku gabung. Jadi ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris gitu ya. Aku gabung combine sih biasanya 3 konten. Aku lihat 3-4 konten apa kesamaannya. Terus kalau misalnya dalam bentuk desain apa yang bisa aku gabungin, baru aku bikin konten yang itu kontennya gitu. Dalam bentuk karosel sih awalnya aku bikin. Cuman waktu karosel mungkin ya karena gaya penyampaianku itu nggak nyampe di sana, suaranya nggak ada gitu. Jadi orang yang nonton juga agak kurang gitu. Dan aku lihat juga dari kontenku itu karena meniru ya, karena ATM kontennya orang gitu. Aku sendiri kan buat konten masih awal-awal. Baru itu ya.
baru paham soal konten tuh setelah 3-4 bulan berkecimpung di dunia perkontenan lah. Nah, tapi kalau desain aku udah paham. Dulu waktu aku bikin konten Movie Studio itu bahasnya soal konten, bukan bahas soal desain. Desain. Pada saat aku udah pindah bahas soal desain, itu baru mulai naik di sananya. Jadi spesifik niche ya. Iya. Oke. Makanya kita gabung nih sekarang kalau Movie Studio desain konten, bukan konten. Kalau aku bahas konten, itu konten kreator yang jauh lebih profesional, yang jauh lebih banyak followers dan jangkauannya ya, itu banyak. Oke. Tapi kalau desain konten, nah Moonfest Studio bisa. Luar biasa. Oke, nah sekarang saya penasaran nih, pernah diajak dulunya itu bisnis partner, pernah diajak jadi bisnis partner ya? Padahal dulunya itu klien kan? Nah, itu gimana awal ceritanya itu tuh? Nah, ini klien bisa dibilang secara profesional klien pertama. Oh, Kang Man. klien pertama. Klien pertama. Klien kedua yang presentasi, klien ketiga yang soal air. Oke. Nah, klien pertama ini nama beliau Bapak Ferry ya, Ferry Oke. Ferdina. Kita sampai sekarang kerjasama di Moonfat Coffee. Jadi kita bikin coffee shop bareng. Sebelumnya itu kenal karena dari networking juga, Kang Man ya. Ini teman dari teman. Yang ketiga itu teman pertama, yang ketiga itu teman kedua, yang kedua ini teman pertama. Oh, dari temen networking Iya, semua ya? mulut ke mulut sih kalau misalnya aku bisa bilang ya, Iya. jasa desainku gitu. Nah, yang pertama ini desainnya khusus newsletter, Kang Man. Oke. Newsletter buat email. Beliau punya punya website builder ya, semacam website builder. Tapi fokus website builder ini ke newsletter. Mirip sama yang Monkey itu aku lupa ya namanya. Oh, oke. Pokoknya dia memang website tuh khusus buat bikin newsletter lah, yang di email gitu. Nah, pas aku lihat ya, pertama itu kritiknya karena kita udah dari satu network marketing yang sama ya. Jadi aku sih langsung kritik aja, Pak, ini newsletternya jelek banget Pak gitu. Ya udah deh, kamu coba bikin gitu. Udah, aku bikin, udah selesai bikin newsletternya, kelihatannya jadi lebih profesional gitu ya. Oke. Kayak newsletter yang memang pada umumnya dibikin sama brand-brand lah gitu. Dari sana aku dapat banyak klien tambahan yang baru ya dari Bapak Ferry ini gitu. Jadi yang pertama ya memang kita sering ketemu karena Pak Ferry ini ngenalin teman-teman yang mau pakai jasa desainku. Oh, oke. Gitu. Karena kita waktu itu awalnya juga di organisasi yang sama, dan waktu itu di organisasi ini agak nggak terlalu jalan ya yang kita kerjakan. Akhirnya kita memutuskan buat, awalnya tuh beliau masih bisnis sendiri ya. Ada bisnis Korean barbecue satu, kemudian bisnis boba milk tea satu lagi. Nah, itu aku juga yang handle itunya, desainnya. Memang dia punya itu ya, brand, masing-masing brand ini punya desain sendiri, punya desainer sendiri, tapi kerjanya lama. Nah, banyak komplainnya kayak gitu Pak Fir bilang. Kalau misalnya gua ngomong ke desainer brand ini, itu 7 hari baru selesai desainnya. Nah, sementara gue pengen promonya besok. Ya gimana caranya gitu. Nah, terus kalau misalnya diomongin kayak gitu, juga desainer kan pasti punya itu dong, punya apa ya, bakal bilang, ya harusnya Bapak ngasih tahu saya 7 hari sebelumnya, gitu kan. Nggak tiba-tiba besok kayak gini gitu. Nah, akhirnya ke saya yang diurus, ke aku yang diurus gitu ya. Kamu bisa nggak bikin ini cepat gitu? Ya udah, bikin deh cepat gitu kan. Aku bikin cepat, selesai. Berapa hari? 2 jam kalau nggak salah. Buset, 2 jam. Karena kan duitnya banyak tuh waktu itu ya. Dia lempar duitnya lumayan banyak waktu itu. Oh iya, Semangat dong jadinya. Ya namanya kalau misalnya kita desainer gitu ya, kalau misalnya bandingin A sama B gitu, A kerja 2 jam tapi dibayarnya 10 kali lipat lebih cepat daripada B gitu, ya udahlah ambil yang A ini. Iya, yang lain ntar dulu. Gitu ya. Bener. Nah, jadi karena beliau tahu aku kerjanya lumayan cepat, terus karena aku udah lumayan paham soal branding di dua franchise yang beliau ambil. Nah, setelah 2 franchise ini tutup karena COVID-19, setelah COVID kita punya ide juga gitu. Ini apa ya, kira-kira kita bisa collab di mana ya? Masalahnya gue nggak mungkin pakai buat desain doang nih. Gitu. Gimana kalau kita bikin coffee shop?
Oke. Lu bagian desain, gue bagian marketing, Hmm. katanya. Barulah lahir dari sana Moonfed Coffee Moonfed Coffee di daerah mana itu? di daerah Cirebon, Oke. Kabupaten Cirebon. Goalsnya itu mimpinya ke depan itu akan jadi apa itu tuh? Awalnya kita pengen bikin Moonfed Coffee itu sebagai space buat network teman-teman kita ya, buat mereka meeting segala macam gitu. Cuman dengan sudah lahirnya Moonfed Studio ya, Kaman, itu kan aku udah rencanain dari awal tahun. Nah, kita pengen switch gitu. Dan setelah kita pelajarin juga apa namanya? Kita pelajarin market di daerah sana ya, 90% itu perempuan. Oke. Jadi padahal di coffee shop lain ya yang tidak jauh letaknya dari sana itu cowoknya penyebaran laki-laki dan perempuan sebagai customer tuh 50-50. Kan aku masih belajar soal ini juga ya, soal marketing ya. Nah, kalau branding sih udah lumayan. Ini kayaknya desain yang aku bikin ini lebih make sense buat cewek gitu. Dan cewek itu kan banyak kan kalau nyari kerja sekarang yang komunikatif ya. Ya, betul. Aku lihat ya. Salah satunya konten kreator. Nah, Oke. akhirnya kita kepikiran gimana kalau tahun ini kita fokus buat gimana caranya bikin Moonfed Coffee collab dengan Moonfed Studio, jadikan coffee shop ini sebagai safe space buat para konten kreator. Oke. Gitu. Jadi ya mungkin wifi-nya sinyalnya kenceng ya Oke. gitu, salah satunya gitu. Terus kita juga udah sediain beberapa light box juga gitu, lighting sama mikrofon juga udah ada. Kalau Keren. misalnya mau dipakai buat konten, boleh silakan gitu. Oke, jadi tempatnya kumpulnya konten kreator yang ada di daerah Cirebon dulu sementara itu. Betul. Oke. Iya. Udah banyak juga sih yang datang dari sana, memang kebanyakan konten kreator yang aku dengar ya dari pembicaraannya mereka nih gitu. Karena kan itu kafe cuma satu ruangan ya, Kang Man. Jadi kalau ngomong udah Kedengeran. jelas nih kedengeran gitu kan. Kebanyakan konten kreatornya tuh konten kreator kosmetik. Kosmetik. Iya, datang ke sana bikin konten gitu, huru hara segala macam. Ya udah nggak apa-apa. Nah, dan ini mungkin desainnya bagus banget nih kayaknya. Desainnya dari mana? Desain ruangan dan sebagainya? Desain ruangan kita pakai kontraktor, kita pakai interior design juga. Cuma karena aku juga ambil andil sebagai branding di sana. Jadi visiku kebawa lah sama interior designer ini. Karena kita juga seumuran ya waktu itu interior desainnya juga gitu kan. Nah ini Kak Farhan kayaknya kamu kalau misalnya sorry to say ya katanya. Kamu kalau misalnya ngambil desain kayak gini nih, yang jadi masalah ya takutnya itu dengan pendapatan per kapitanya masyarakat di daerah sekitar sana, orang nggak mau masuk loh. Iya. Karena udah takut mahal duluan Ya. gitu. Tapi setelah seiring berjalannya waktu, orang sadar gitu, oh ini coffee shop juga nggak mahal-mahal banget kok minuman kopinya juga. Tapi karena tempatnya itu bagus dan murah ya, terjangkau, makanya yang banyak datang ke sana ya orang yang memang pengen bikin konten satu gitu, atau memang para remaja sama kaum pekerja ya, milenial Gen Z datang ke sana karena memang suka sama tempatnya aja. Oke, memang tempatnya didesain untuk estetik lah ya, untuk teman-teman bisa bikin konten, Iya. sama nyaman untuk pun ngobrol gitu ya. Iya, justru bukan minuman yang kita Oke, tapi di situ mungkin mudah-mudahan berharap dari situ lahir konten-konten kreator yang bagus gitu ya. harapan kita seperti Oke, itu. luar biasa. Jadi teman-teman yang saat ini sedang ada di daerah Jakarta, kemudian lagi mampir ke daerah Cirebon ya. Nah, nanti mungkin akan di-share ya oleh Kak Farhan daerah mananya, linknya mungkin akan di-share. Nah, silahkan datang ke Moonfed Studio atau Moonfed Coffee. Oh, Moonfed Coffee. Iya. Ya, di daerah Cirebon. Daerah mana? Moonfed Coffee Ciledug Cirebon Timur. Oh, Ciledug. Oh, bukan Ciledug Tangerang ya. Bukan. Banyak juga yang nanya Ciledug Tangerang waktu itu. Oh, oke. Ciledug Cirebon ya. Kabupaten maksudnya berarti ya? Kabupaten. Oke. Oke, kita lanjut lagi Mas Farhan terkait dengan ini. Kan bisnis desain itu kadang naik turun ya. Saya pernah juga jadi freelancer untuk desain PowerPoint untuk perusahaan Basedorf gitu ya di Jerman. Nah, kadang ada, sekarang ada, tiba-tiba nggak ada. Nah, biar sustain itu gimana sih? Sustain design ya balik lagi ke yang pertama ya Kang Man. Klien tuh kalau udah selesai project jangan dibiarin. Oh, yang dibiarin. Oke. Jadi bangun CRM gitu ya. Iya. Customer Relationship Management. Oke. Dengan tadi
newsletter kirim-kirim gitu ya. Newsletter kirim, Oke. insight baru kirim. Kita nggak cuman sekadar peduli sama projectnya ini, tapi kita juga peduli dengan brandnya. Oke. Itu. Jadi apa namanya? Banyak juga desainer graphic designer yang beberapa yang konsultasi ke Moonfest Studio, Kak, aku mau bikin jasa desain gitu. Tapi setelah ini klien selesai, projectnya udah kelar gitu aja gitu. Ini gimana ya caranya biar bisa dapat klien baru lagi? Nah, itu kan terkait dengan marketing ya, Kang Man ya. Kalau marketing kan kita cari klien baru. Ya. Tapi kalau branding kita tidak cari klien baru, kita nurture klien yang sudah ada. Gitu. Oke. Nah ini aku balik tanya lagi, klien yang lama Kak kasih feedback baru nggak? Enggak, udah selesai? Ya udah Udah. selesai gitu. Padahal klien lama itu potensi buat mereka beli pakai jasanya kamu bakal lebih besar daripada klien baru karena klien lama sudah punya trust. Oh, oke. Dan mereka tahu harganya kamu nggak bakal nego-nego lagi loh. Ya, tapi kalau misalnya kita ketemu klien baru ya, apalagi kalau misalnya kalau brandnya itu masih kelasnya middle low ya, mereka pasti bakal nanyain harga. Ini fee kamu berapa gitu, jasa kamu fee-nya berapa gitu. Tapi kalau kliennya udah middle up, ya udah selesai gitu. Ini aku bayarnya segini ya gitu. Dan aku juga udah trust aja. Oh, Nggak, kita jarang banget sih aku ngomongin soal kontrak harga. Biasanya aku kasih harga segini, udah selesai. nggak ada Nggak ada itu lagi, nggak ada nego-nego lagi. Iya sih, bener. Kalau apa brand-brand terbesar ya, kalau kita ngasih harga, udah mereka udah terima gitu ya. Cuman memang kalau menengah ke bawah, nah memang agak strike di nego harga ya. Iya, agak nego harga. Cuma kan kita kalau misalnya sebagai desainer grafis juga nggak bisa cuman sekedar ngasih tahu, oh Bapak pakai jasa saya ini, saya itu gitu. Cuman kita harus bisa lebih paham ini kebutuhan customer seperti apa, kebutuhan brand mereka seperti apa. Kita udah kenal brandnya nih luar dalam gitu. Bahkan aku sempat nolak klien juga waktu itu. Oh, kenapa? Jadi pakai sistem apa ya? Sebenarnya ini trik marketing juga ya yang bisa dibilang sering banget dipakai sama orang sales gitu ya. Oke. Jadi dia bilang kayak gini, Kak, aku mau pakai jasa desainnya kakak gitu. Terus aku tanya, brandnya apa kak gitu? Ini. Harganya bisa segini nggak ya gitu? Terus ini kayaknya di bawah range hargaku gitu. Jadi ya aku bilang aja, Kak, mungkin kalau misalnya kakak mau pakai jasa desain, aku arahin ke temanku yang lain gitu ya. Yang memang dia punya beberapa tim desainer, ya memang kerjaannya seperti itu. Ngehandle project-project kecil gitu. Tapi kalau misalnya pakai jasaku, aku lebih ke brand designer, bukan graphic designer yang ngurusin itu ya, yang memang spesifikasinya tuh sosial media, kemudian bikin poster, flyer segala macam gitu. Aku lebihnya ke brand gitu. Gimana caranya biar ini brand identitasnya itu menonjol dalam jangka panjang. Oke. Nah, untuk itu kan harganya juga nggak bisa dibilang murah ya. Ya. Nah, tapi seandainya ini klien memang tahu kualitasnya kita, awalnya aku tolak. Mungkin kakak belum bisa pakai jasaku kak gitu, karena aku sendiri lebih pengen sustain nih bisnisnya kakak gitu. Waktu itu kalau nggak salah bisnisnya apa ya, kuliner juga. Oh, kuliner. Oke. Kalau nggak salah ya. Jangan dipakai dulu deh kak. Kalau misalnya kakak cuman sekadar mau pakai jasa buat post sosial media dan lain-lain, coba kakak cari di Fiverr aja. Terus Nah, gimana terus kan? udah ditolak, oke gitu. 1 bulan kemudian dihubungi lagi, Kak, jasa Fiverr kayaknya enggak deh gitu. Kok kayaknya enggak naik-naik gitu followernya gitu kan. Ya, karena kan kakaknya fokus ke desainnya aja gitu. Ya udahlah aku pakai jasa kamu aja gitu. Nah, oke. Oh ya udah harganya segini. Ya oke, nggak apa-apa. Tapi dari situ impact-nya gimana? Impact-nya ada kenaikan lumayan tinggi ya waktu itu 900% omsetnya. Oh. 900. 900%. Wih, luar biasa. Itu dari bikin apa? Konten brandnya tuh bentuk konten sosmed kah ataukah visual-visual? Visual lebih ke dalam logonya pertama aku benerin ya Kang Man. Karena kan logonya waktu itu aku tanya bikinnya di mana gitu. Oh ini aku nyomot dari Canva. Oh, oke. Jadi kurang kuat ya? Ya kita bikin ulang akhirnya. Setelah bikin ulang beliau akhirnya penjualan ya.
jalan waktu itu, cuman aku nggak tahu ya, kebanyakan sih klienku nggak menghubungi lagi sejak COVID, Kang Man. Oke. Nah, cuman yang ini menghubungi lagi, cuman dia bikin brand baru. Oke. Itu brand sekarang brand kesehatan. Beda lagi ya. Beda lagi, baru jalan, baru masuk Bepom. Luar biasa. Oke. Nah, sekarang jadi saya penasaran nih. Kak Farhan itu lebih ke graphic designer ataukah freelancer ataukah bangun bisnis dengan tapi tadi ya Moonfed Coffee atau gimana nih? Banyak banget nih kayaknya. Graphic designer itu sebenarnya job freelance yang benar-benar full time ya aku kerjain. Oke. Bukan full time itu, maksudnya bukan full time kerja di company ya. Aku nggak pernah masuk company ya, Kang Man. Tapi memang dari mulut ke mulut itu ya jasa desainnya di sana. Cuman akunya lebih ke branding. Jadi benerin core ininya, core brandnya itu aku benerin, visual identitasnya aku benerin pertama. Nah cuman itu stop sejak COVID. Oke. Jadi setelah COVID, karena kita kerjasama tadi bikin Moonfed Coffee, pertama yang aku kerjakan itu dulu. Oke. Nah masih ada yang pakai jasa, kan nggak mungkin aku tinggalin gitu aja ya. Jadi brand yang aku pegang sekarang ada 4 atau 5. Oke. Jadi nggak banyak. Gak banyak tapi sustain terus ya. Sustain terus sampai sekarang masih pakai jasanya. Ini lagi ditungguin bikin video. Oh gitu. Oh jadi bukan hanya bikin kayak apa logo brand dan sebagainya aja, bukan ya? Tapi konten-kontennya juga. Kalau brand ini punya konten kreator sendiri, aku arahin. Karena kan aku juga punya itu ya, teman-teman yang memang dia kerja di agensi konten kreator, kemudian dia juga ada yang handle KOL, terus ada juga yang memang fokusnya itu buat nge-branding. Kalau aku kan visual brand ya, Oke. bukan brand yang impactnya itu dalam bentuk non visual. Nah tapi yang non visual juga ada, teman yang aku kenal ada di sana. Aku biasanya arah-arahin ke sana. Cuman kalau misalnya dia pengen bikin yang akunya masuk ke sana buat video, itu paling ngatur fontnya, terus ngatur videonya nih udah jadi gitu kan. Aku ngarahin aja, yang ini potong pak, yang ini potong pak, kayak gitu aja sih. Oke, lebih ke QC lah ya. Iya. Oke. Terus ini balik lagi terkait dengan Canva ini, memang gimana sih jadi konten kreator di Canva-nya, ataukah memang Canva sebagai tools desainnya, atau saat ini fokus ke konten kreator Canva? Kalau Moonfed Studio itu desain ya. Oke. Utamanya kan desain, tapi desain konten. Desain konten. Nah, kebanyakan yang pengen bikin desain konten itu mereka yang pengen jadi konten creator faceless, Kang. Oh. Nggak pengen ada mukanya. Iya. kelihatan. Lagi trending sekarang ya. Iya, karena kan kalau misalnya kita bikin konten yang wajahnya kelihatan, nggak perlu desain konten sih. Iya. Iya. Bener. Karena kan muka kamu bakal jadi brandnya. Iya. Ya kan, muka orangnya bakal jadi brand. Dikenalnya itu karena karakter orangnya. Tapi kalau misalnya faceless ya harus ada visual identity-nya. Betul. Itu mau pakai logo, mau pakai maskot segala macamnya gitu. Atau tone suaranya gitu ya. Iya, tone suaranya gitu. Atau dia mau pakai AI gitu. Banyak ya Oh iya. konten AI sekarang yang bertebaran, bahkan kayak VTuber sekarang AI juga karakternya. Gitu. Lebih murah katanya. Iya. Karena kan buat bikin VTube karakter itu harganya kan lumayan mahal ya. Cukup mahal. Gitu. Jadi kalau konten mau faceless, aku tekankan di sana visual identity-nya kita benerin dulu. Terus juga kadang udah bagus nih visualnya, Kang Man. Cuman penyampaiannya belum. Dari suara orangnya gitu masih kaku. Ya itu aku arahin juga, walaupun aku nggak terlalu fokus ke sana ya. Oke, Gitu. lebih ke QC ya. Oke. Nah, kan saya lihat nih portofolio banyak itu kan di konten-konten Mas itu semua tentang Canva. Nah, tapi tetap nggak sih kasih tes-tes mestinya, walaupun pakai Canva tapi pakai tools yang profesional masih dipakai gitu? Masih dipakai. Oh masih. Masih. Jadi behind the scene-nya ada ya teman-teman? Nggak 100% Canva juga. Ada yang nanya waktu itu, Kak ini pakai Canva beneran semua dari ngedit itu segala macam?
Semuanya aku pakai Kak. Apa yang ada pakai gitu. Oh. Karena kan kalau misalnya kita graphic designer nggak mungkin bisa bergantung dari Satu satu aplikasi. aplikasi aja kan gitu. Kalau memang mau bikin pixel ya, yang raster atau bitmap ya mainnya di Photoshop. Ya, iya. Tapi kalau misalnya kita mau vektor grafis ada banyak kan, Affinity Designer ada, Illustrator ada, Figma sekarang juga udah ada ya. Kalau nggak salah Figma itu gratis, Iya. setauku. Mungkin itunya ya, tools-tools tambahannya ya Oke. yang berbayar ya. Nah, terus kalau memang mau fokus di motion grafis ya, apalagi kita bikin konten video yang faceless gitu, nggak mungkin kan pakai Canva doang motion grafisnya. Capcut dipakai, Ah, After Effects dipakai, Premiere Pro dipakai. Jadi kalau aku sendiri mau bikin konten, pernah sih waktu itu ada yang nanya gimana Kak proses konten dari awal sampai selesai. Waduh, kalau dibilang dari awal sampai selesai sih bisa disebutin toolsnya banyak banget gitu. Di Note nih, Google Keep. Spreadsheet-nya dulu gitu kan. Jadi judul bikin di spreadsheet. Oke. Habis di spreadsheet bikin di Note kerangka itunya, kerangka apa namanya? Kerangka skripnya. oke. Bikin di Note dulu. Nah, udah itu baru rekam pakai screen record bawaan laptop. Oke. Rekamnya di Canva. Pakainya Canva gitu. Editingnya nanti di mana? Premiere Pro dulu dipindahin. Buat nge-cut ya? Iya. Oke. Itu ya suara-suara kayak gitu. Terus yang potong-potongan kayak gitu kan ngeditnya kan di Premiere Pro gitu. Lebih enak di situ. Nah, terus karena juga sekarang aku mau ngerekam HP lagi rusak. Oke. Jadi mau nggak mau layar laptopnya gimana nih mau ditampilkan gitu? Pakai mockup. Mockupnya di Premiere Pro. Efek teksnya di mana? After Effects. Jadi renderingnya banyak putar sana, putar sini, putar sana, putar sini gitu. Captionnya di mana? Di Capcut. Jadi semuanya kalau misalnya ditanya pakai apa aja Kak toolsnya gitu, ya semuanya aku pakai. Oh. Tapi itu capek nggak sih? Enggak juga sih karena kan aku udah bikin template sendiri ya Kang Man. Oh iya, ada template project ya? Template project sendiri. Jadi tinggal ya udah salin selesai. Drag and drop doang gitu ya? Iya, drag and drop Udah ada polanya ya? Udah ada polanya. Nah, ini kan PR-nya konten kreator yang awal-awal mau jadi konten kreator tuh ya mereka harus bisa bikin template sendiri biar workflow mereka tuh lebih lancar. Oh, ini kuncinya teman-teman. Teman-teman berarti harus punya framework atau formula ya, formula kontennya. Mungkin kalau untuk awal-awal nggak apa-apa nyari dulu dari berbagai tadi ya, dari luar negeri atau dalam negeri. Nah, tapi kalau udah ATM ya, amati, tiru dan modifikasi. Jangan amati, tiru, plak, jangan. Nah, tapi dari situ harus dibikin formulanya ya. Harus bikin dibikin formulanya, buat skripnya, alur framework bikin kontennya, sampai ke editingnya, sampai posting dan evaluasinya. Betul. Oke. Itu kuncinya ternyata ya teman-teman. Jadi ketika ngedit itu tuh tinggal plek masukin aja. Ya udah selesai. Nah, Gitu. oke. Kalau misalnya ditanyain berapa hari mau bikin konten gitu. Kalau dulu sih lama, 3 hari 4 hari ya. Satu video pendek durasi 30 detik aku bikinnya. Tapi kalau sekarang ya sebenarnya kalau misalnya niat sih 5 jam kelar. Yang lama tuh justru renderingnya. Karena kan laptopku kan masih laptop lama ya. Mau rendering tuh. Kadang rendering bisa waktu sejam Kang Man. Ya, Ya sambil sejam rendering ya aku main game kadang. oh iya benar. Oke. Nah, terus ini nih Kak Farhan. Canva tuh sebenarnya tools yang bikin males bener nggak sih? Karena nggak mau ya kita belajar yang lain gitu terus. Bisa dibilang sih iya ya. Aku sendiri yang udah sering pakai tools profesional lebih nyamannya di Canva sekarang. Gak tahu ya, Canva tuh mungkin kayak selingkuhan kali ya. Oh, tapi emang bener sih Canva sekarang memang lagi banyak update ya, termasuk website juga. Iya, Kan sekarang udah Canva mau, Code ya. Iya, sudah mulai tuh mereka nggak usah pakai coding ya. Baru ya. Udah ada Google VO 3 juga masuk ke Canva. Jadi generate video AI udah sekarang udah ada di Canva. Baru bulan Juli ini. Kita coba ya. Heeh. Itu udah terintegrasi, tapi VO-nya harus berbayar dulu atau? Enggak, kalau Canva-nya Pro gratis. Oh, oke. VO 3, searchnya apa di apps-nya ya? Di Canva Code-nya itu bisa bikin video, ada generate video sekarang feature-nya kan. Nah ini kalau teman-teman ini ada kontennya nggak? Belum ada. Kita mau rencana mau webinar Jumat ini buat bahas itu. Wih, luar biasa. Di mana webinarnya nanti? Webinarnya di Moonfest Studio ya, di Google Meet. Oke. Aku biasanya kalau misalnya webinar dulu masih share link lewat Instagram story-nya Moonfest Studio. Tapi kalau sekarang kita udah ada grup Telegram yang gratis ya grup Telegramnya.
Mau masuk ke sana tinggal join aja di itu ya, di link yang ada di bio-nya Moonfest Studio. Oh, berarti pertama di IG-nya dulu cari ada di link IG-nya. bio-nya, nanti langsung join di Telegram ya? Join di Telegram. Nah, itu di sana yang ngumpul bukan cuman aku doang yang ngasih tips trik desain. Tanya jawab di sana udah banyak banget desainer grafis di sana yang memang mereka karirnya sebagai graphic designer, sebagai content creator juga ada yang bakal bantuin yang baru masuk nih mau nanya, aku bingung sama feature Canva yang ini, aku bingung sama feature desain yang ini, bisa dibantu nggak ya? Bukan cuma aku doang sih yang bakal bantu, semua anggota di sana bakal bantu. Wih, luar biasa. Udah bikin komunitas berarti ya? Udah ada komunitasnya. Ih, keren. Oke, nah tapi sering ada event webinar-webinar gitu nggak sih? Webinar tuh biasanya aku rutin setiap Jumat. Setiap Jumat? Ya, Oke, setiap Jumat jam? jam 19.30. Oh, jam 19.30 malam berarti ya? 19.30 malam. Oke. Banyak yang komplain kalau siang, Kang Man. Aku kerja, Kak, kuliah katanya. Oh iya sih benar. Jadi hari-hari Jumat, jadi Sabtu Minggu mereka tinggal bikin kontennya ya? Iya. Oke, berarti di Moonfest Studio juga teman-teman sebagai informasi bahwa teman-teman bisa ikutan komunitasnya, ada di link bio-nya Moonfest Studio, kemudian bisa join Telegram, dan di sana teman-teman bisa diskusi gitu. Tapi kalau pengen informasi lebih lanjut, follow aja dulu di Instagramnya Moonfest Studio. Oke. Sekarang kan desain banyak orang-orang desain pemula nih ya. Mulainya itu dari Canva. Nah, kapan sih kita itu harus bertransisi gitu ya ke tools-tools yang pro kayak ada Photoshop dan sebagainya gitu. Canva itu gabungan sebenarnya ya, Kang Man. Jadi dia punya feature buat vektor grafis tapi masih sederhana. Tapi buat bitmapnya juga sebenarnya masih sederhana. Jadi gabungan antara Adobe Photoshop sama Adobe Illustrator yang dasar-dasarnya itu. Nah, makanya kenapa Canva ini bisa dikenal banyak sama orang. Pertama ya, karena dia gratis. Ada versi gratisnya gitu. Oke. Walaupun memang Canva menyediakan yang pro ya gitu. Yeah. Nah, yang kedua template ya, drag and drop kan gampang. Iya. Ya, itu bisa dibilang kita juga waktu awal sebagai graphic design ya, belajar di sekolah desain ataupun awal-awal berkarir di bidang desain, baru dapat klien nih, pasti nyomot-nyomot template orang juga awal-awalnya. Iya. Ya kan? Karena dengan kita nyomot template-nya orang, terus kita ubah dengan gayanya kita sendiri gitu, atau disesuaikan dengan kemauannya klien, kita bakal dapat bisa belajar soal layout, soal warna ya, prinsip-prinsip desain tuh dipelajarinya di Canva. Bisa sebenarnya. Nah, cuman pada saat kita mau pindah ke tools profesional, itu mastering pertama yang harus dilakukan adalah layer. Oke. Kalau layer berarti kan penyusunan objek ya. Nah, kemudian yang kedua udah paham soal tipografi, udah paham soal penyusunan warna, kemudian filter sama adjustment di Canva juga ada, walaupun sifatnya semi non destruktif. Nah, cuman kalau misalnya kita mau belajar lebih lanjut lagi, ini udah master dulu, walaupun nggak master ya sebenarnya. Udah bisa gitu, pengen ngulik yang lain yang lebih dalam baru pindah ke tools profesional. Karena kan semacam Adobe Photoshop, Affinity Designer, dia kan punya Boolean Operations, punya Pathfinder, ada Pen Tool, kemudian ada Clipping Mask, Layer Mask, Adjustment Mask, Adjustment Layer gitu ya. Ada juga kalau di Photoshop tuh non-destructive editing gitu ya, kayak aku pengen warna ini diubah di muka orangnya gitu. Cuman sebelah doang matanya. Yang mata yang sebelah kanan enggak gitu. Nah, itu kan di Canva nggak bisa. Oh iya. Tapi kalau di Photoshop bisa ya. Betul. Itu. Nah, itu kalau udah pengen mau ke sana baru pindah. Tergantung dari kemauan masing-masing orang aja. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya nih. Kalau kita pengen dapat cuan dari Canva nih, masih memungkinkan nggak sih sekarang kita belajar Canva, kemudian dapat cuan, terus gimana caranya biar dapat cuan gitu? Cuan dari Canva itu banyak ya macamnya ya, Kang Man. Bisa jadi Canvasador pertama. Ambassador. Ya, brand ambassador Canva gitu ya. Aku kurang tahu sistemnya waktu itu, pengen join sih jadi Canvasador, tapi slotnya penuh terus. Oh, oke. Peminatnya itu banyak. Atau jadi Canva Creator. Canva Creator
agak ribet. Maksudnya gimana? Kita tuh ngasih ilustrasi stock image gitu ya, semacam microstock. Oh iya. Itu buat dikirim ke Canva, tapi dibikinnya biasanya nggak di Canva. Iya. Iya. Gitu. Jadi kan ilustrasi Ilustratornya. seperti itu yang kita mau bawa ke Canva, tapi ya kalau nggak pakai tools Canva kan berarti bukan cuan dari Canva sebenarnya gitu. Nah, tapi kalau dari Canva sendiri cuannya ya ngedit template di Canva bisa. Jadi template. Canva Creator ada yang memang dia itu, jadi kalau misalnya ada template nih ya, Kang Man, itu kan dilihat created by. Oke, iya iya. Nah, itu kan Canva Creator. Mhm. Jadi aku kurang tahu sistemnya, cuma mungkin semakin banyak yang pakai, dia dapat insentif Oh, oke. dari sana. Jasa desain juga bisa di Canva. Jasa desain yang memang fokus ke, aku saran itu ya, kalau nggak postingan sosial media, kalau nggak produk cetak. Produk cetak. Iya. Oke. Flyer, poster dan segala macamnya. Gitu. Banyak juga brand yang apa ya? Dia udah pakai desainer, tapi nggak tahu apa ya, nggak punya taste di sana gitu. Banyak kan sekarang makanya jasa desain itu bisa bertabaran ya, karena jasa desain cuman sekedar, bukan jasa desain sih, lebih ke jasa dekorasi sebenarnya. Kalau desain kan kita memahami Iya. customer ya, memahami itu ya, balik lagi ya kesalahan yang pertama tadi yang aku lakukan gitu. Harus paham sama customer, harus paham sama brand gitu. Nah, buat bisa menemukan identitas seperti ini sebagai graphic designer, kalau bisa sih jangan pakai Canva aja. Tapi kalau memang mau fokus di Canva buat awal-awal ya, bikin template seperti itu memang targetnya pasti pemula. Mhm. Jadi kita udah agak jago dikit, mau dapat itu ya, dapat dapat penghasilan dari Canva, ya bisa dari hasil kontennya, kadang endorsement dari Canva juga ada, gitu. Jadi Canva sempet ngasih itu ya, kalau konten Canva-nya ini viral nih, itu biasanya dikirim dari Canva, bakal ditawarin buat jadi Spark Ad, gitu ya. Oke. Kalau di TikTok ya, lumayan gede itu jumlah itunya, jumlah yang dikasih dari Canva itu sendiri. Berarti kan itu kontennya dibikin pure dari Canva gitu. Nah, itu yang kebanyakan orang kurang tahu dari sana. Jadi Canva sendiri yang bayar kamu buat jadi konten kreator, endorsement atau affiliate ya. Kurang Jadi, lebih dari sana bisa. istilahnya memarketingkan Canva lah gitu ya. Betul, iya. Terus kalau selain template sama kurang lebih sih itu ya, microstock, terus template, memang pure dari Canva dari sana, atau dijual di tempat lain gitu, di Etsy bisa, di Mayer bisa, atau pakai Linkit ya. Kalau aku sekarang kan pakainya Linkit ya. Aku jual template juga gitu. Jual template. Cuman ya Template dari Canva. template dari Canva. Ada ebook satu yang aku bikin itu jago Canva praktis. Full 100% dari Canva itu aku bikinnya. Itu menjelaskan gimana kita bisa memahami target audience, memahami prinsip-prinsip desain di sana aku jelasin gitu. Oh, yang tadi kita jelasin di awal ya. Iya, yang dijelasin di awal. Sampai ke baru penggunaan Canva di awal tuh, dari dashboard segala macam. Cuman itu kan memang khusus buat yang baru banget, Pemula ya. pemula banget, baru pengen belajar Canva dari sana gitu. Oke. E-booknya itu 100% dari Canva bikinnya. Jual e-book juga bisa sih sebenarnya. Oh, jual ebook ya. Iya. Asalkan kita sudah kalau bisa sih familiar dulu dengan yang kita bikin ebooknya gitu ya. Betul. Expert dulu lah kali gitu. Expert Kalau belum expert ya coba dulu pelajari gitu ya. Pelajari dulu. Oke. Oke, jadi bisa jualan e-book, bisa jual microstock gitu ya, ataupun teman-teman jual template. Nah, masih ada ya peluangnya. Masih ada peluang. Apalagi yang gede itu jadi kayak brand ambassador-nya gitu ya. Bukan brand ambassador, apa namanya? Afiliatornya lah ya. Afiliator, jadi endorsement. Waktu itu Canva Endorsement juga ya? sempat ada endorsement sama. Oke. Nah, berarti sebenarnya teman-teman masih ada kok peluang untuk mendapatkan cuan dari situ, terutama untuk ibu-ibu yang di rumahan, atau sekarang mungkin perempuan, rata-rata kan perempuan tuh di rumah, mungkin ada yang ya saya pengen dapat cuan tambahan. Nah, Iya, itu penghasilan dari rumah itu banyak kan pakai Canva. Karena sih. Canva kan sekarang Iya. lagi rame ya. Lagi rame. Nah, itu bisa pakai Canva, bisa kemarin tuh saya lihat di Canva tuh bikin buku cerita buat anak gitu kan. Buku interaktif sekarang bisa bikin di Canva, e-book interaktif. Itu interaktif yang kayak gimana? Interaktif tuh Yang ada kayak video gitu. Mas Kang Man pernah itu nggak pernah baca novel nggak? Novelnya itu ceritanya ada satu cerita gitu. Pindah ke halaman 13 kalau kamu ambil pilihan A.
pindah ke halaman Oh, 15 oke. kalau kamu ambil pilihan B gitu. Oke, Itu oke. di Canva bisa. Dan pada saat kita pindah ke halaman A, itu halaman A kebuka, bentuknya tuh kayak animasi. Itu Oh, bisa di Canva. oke. Nah, Oh, banyak banyak banget yang udah bikin ebook interaktif seperti itu. oh, kayak dulu saya pernah mainnya di PowerPoint tapi saya dulu. PowerPoint ya. Nah, di PowerPoint kan dulu PowerPoint bikin animasi dan tapi asetnya tetap sih harus Iya. bikin sendiri. Iya. Nah, tapi nanti pakai link gitu kan, masuk sini atau ke halaman sekian gitu kan. Mm-mm. Oh, oke. Oh, luar biasa ya Dari Canva ya. sana bisa. Nah, cuma kan sekarang enaknya kalau PowerPoint kan asetnya download dulu. Iya, betul. Capek. Kalau nggak download bikin dulu. Bikin lebih ribet lagi ya. Iya, emang. Saya dulu pernah bikin apa buat ke PowerPoint ini kan presentasi gitu, acara tahunan perusahaan Jerman gitu. Itu tuh kalau nggak harus desain dulu, kemudian upload, download lagi kan kakak kita kadang pengen ada sesuatu yang pengen cepet gitu pakai AI kan. Iya. Nah biar menghapusnya cepet atau merubahnya, nah itu PR banget tuh di PowerPoint. Capek ya? Capek. Tapi sebenarnya semenjak ada Canva kayaknya bagus sih. Lebih enak di Canva, soalnya kan Canva Iya. udah ada private Tinggal element, drop doang kan? ya, tinggal drag and drop doang. Nah, sekarang kita balik lagi nih terkait dengan kan mungkin saya pengen dapat tips dah. Kan ada beberapa klien ya yang mungkin kayak sulit diajak kompromi. Sebenarnya desain kita tuh goalsnya tuh seperti ini loh buat Anda ini buat bisnis kamu tuh. Tapi ada yang kukuh, saya pengennya gini-gini. Nah, itu cara menghadapinya gimana tuh? Kalau aku sih ladenin aja ya, Kang Man. Oh, ladenin. Ladenin aja. Oh ya udah Bu gitu. Cuman aku disclaimer ya, takutnya ini nggak sesuai. Banyakan sih ibu-ibu kalau aku dapet yang klien Oh, iya. seperti itu. Oke. Di waktu COVID-19 itu ada satu klien tuh yang kekeh banget gitu. Aku pengen desainnya kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Warnanya ini gitu. Udah nentuin warna. Warnanya ini, fontnya ini gitu. Terus peletakannya di sini, di sini, di sini gitu. Dalam hati itu aku pengen bilang, terus kenapa nggak ibu aja yang desain gitu. Cuma kan ya mungkin karena dianya nggak punya toolsnya ya gitu, atau memang hire aku tuh sebagai jasa drag and dropnya aja. Ya udah aku turutin gitu. Tapi di sisi lain aku kasih pendapat gitu. Bu, aku saran kalau misalnya ibu mau jual mau memperkenalkan brand ini dalam market yang luas ya gitu. Warna ini seperti ini. Terus tipografinya seperti ini gitu. Dan diutamakan juga bukan dalam hal estetika ya. Kadang pas kita bikin desain nih, desain dia waktu itu lebih fokus ke Instagram Story sama WhatsApp. Oke. Nah, jadi dia kan kenalannya mulut ke mulut ya. Kalau ibu-ibu sosialita kan nge-WA story aja tuh yang beli puluhan juta ada Iya. gitu ya. Nah, jadi ya udah gitu, dia pengennya kayak gitu. Terus pas aku bilang kurang bisa dibaca Bu kalau sekecil ini tulisannya. Terus juga ini logonya nggak bakal kelihatan gitu. Orang mau kenal brandnya dari mana gitu. Ya udahlah nggak apa-apa kayak gitu aja. Ya udah jalan 3 bulan 4 bulan hilang. Nggak lanjut. Nggak lanjut. Kadang sebagai graphic designer kitanya terima jasa desain, di pikiran orang ya udah terima jasa aja gitu. Padahal sebenarnya kita juga bisa bantu ya. pilih-pilih orang, bisa pilih klien gitu. Kita bisa tolak klien kalau memang tidak sesuai dengan visinya kamu sebagai graphic designer, jangan diterima kliennya karena bakal lebih banyak pressure dan stresnya loh daripada benefit. Cuma pengen dapat duitnya doang gitu. Oke. Pengalaman berharga apa sih yang Kak Farhan dapetin ketika mendapatkan banyak klien kan ya? Pengalaman yang paling berharga banget tuh apa? Sebenarnya dari yang contoh tipikal ibu seperti tadi ya, Kang Man. Karena kalau misalnya kita dapat klien nih yang mangut-mangut aja, oke-oke aja, skill kita tuh nggak bakal bisa di-upgrade. Oh, buset. Kenapa? Karena kita udah nyaman. Ya, udah nyaman sama oh ya udah desain gue udah bagus gitu. Ini gue udah oke gitu. Kayaknya kalau gue ngomong semua orang bakal nurut gitu, semua orang bakal mau gitu. Tapi giliran kita ketemu sama klien yang challenging ya, Kritis lah ya. yang kritis gitu. Nggak cuman sekedar ya pertama tadi gitu. Kalau seandainya nih aku nggak ketemu sama klien ketiga yang bahas soal target market, aku bakal fokus ke estetika terus. Oh, iya. Ya, jadi kadang buat graphic designer terima challenge tuh nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Kalau memang pada saat kamu pengen pengen melangkah lebih jauh gitu ya, pengen mengembangkan diri gitu. Karena skill itu di-upgrade bukan dari belajar doang, tapi kan dari kesalahan juga. Nah, kesalahan itu dapatnya dari mana? Ya dari klien yang
overly critical. Nah, sekarang berkaitan lagi dengan konten-konten yang Mas Ikan bikin ya, semuanya itu kan menggunakan storytelling ya. Iya. Nah, itu gimana sih caranya biar konten kayak itu kayak ada nyawanya gitu? Konten ada nyawa ya. Kayak bener saya ketika denger itu kayak kita tuh menyelami Mas. Kayak wah ini bener banget kok bisa ya, kok gini. Kalau aku sendiri ya, Kaman, buat nyari ide gitu, kadang ketemu ide buat konten bukan pada saat nyari ide. Wah, bukan jadi. Iya, jalan-jalan gitu, Oke. terus Kak lagi olahraga atau misalnya di kamar mandi gitu. Hmm, Loh, kayaknya ini bisa deh bikin. Oh iya ini. Coba dikulik dulu gitu. Oke. Nah, aku udah kulik nih. Oh, ternyata bisa. Loh, bisa ya gitu. Langsung rekam suaranya saat Oh. itu juga. Loh, kok bisa gitu? Karena kan nyawa kita itu nongol pada saat emosi kita lagi naik-naiknya gitu kan. Oke. Jadi kalaupun nyawanya ini nggak ada gitu, gimana sih cara mengkomunikasikan emosi ini dalam bentuk visual? Ya itu pertama kan memang harus mempelajari psikologi warna dulu. Ya, jadi prinsip desain itu bukan sekedar dipakai buat estetika aja, buat dampak visual aja, tapi dampak psikologisnya juga ada gitu. Kenapa sih orang suka pakai warna kuning buat menyuarakan kalau lagi happy itu kuning gitu, kalau misalnya lagi sedih tuh biru gitu. Oke. Nah, jadi emosinya tuh dapat dari sana itu. Nah, terus kalau kita mau bikin logo ya, logo itu kayak aku kasih contoh Apple ya. Oke. Contoh pertamanya gitu. Apple itu kaitannya sama teknologi apa? Apple kayak Apple coak gitu ya. Nah, sebenarnya kan nggak ada ya, Iya. Kang Man ya. Nah, cuman Apple setelah kita pelajarin filosofinya, Apple itu kan gigitan ya, Iya. gigit ya. Nah, gigitan itu bite kalau dalam bahasa Inggris. Oh iya. Nah, di apa ya? Kalau misalnya bahasa Indonesianya itu dari byte yang BITE Oh iya. ke BYTE, byte. Nah, Oke. byte itu kan kalau di komputerisasi yang binari. Binary ya. 1010 1010. tuh. Nah, ya, byte dari sana. Jadi itu fungsi byte gigitan itu kayak semacam itu ya jargonnya Apple gitu loh. Kalau ini komputer gitu. Terus yang kedua adalah Apple kalau misalnya nggak dikasih gigitan, orang bakal mikir ini cherry, bakal mikir ini mango gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya buah pertama kali kita pikirin pertama apa sih biasanya? Apel ya. Apa iya. Pertama kali mikirin buah gitu. Kayaknya nggak mungkin banyak orang ya mayoritas gitu. Kalau misalnya buah apa yang kamu suka gitu, semangka nggak mungkin gitu. Pasti apel. Rata-rata apel gitu. Jadi apel itu sudah nempel pertama kali gitu di otak manusia tuh udah pertama kali nempel gitu. Nah itu juga di balik filosofinya Apple. Oke. Jadi Apple selain dari baik, dia pakai Apple itu buat ngasih tahu kalau sebenarnya ini brand teknologi ini bisa dipakai untuk semua orang dari sana gitu. Makanya pas kamu udah lihat ada Apple gitu ya, oh ini mah barangnya iPhone gitu. Oh ini mah MacBook gitu. Dari sana. Iya. Karena sudah menjiwai. Nah, itu Iya. kan dari sana. Nyawanya kan dapat dari sana. Jadi nyawa bukan cuman sekedar visual dalam jangka pendek first impression-nya doang, Oke. tapi konsistensi ke belakangnya gimana. Nah, salah satu contohnya lagi Moonfet Studio gitu kan. Kenapa sih beruang gitu? Iya. Kalau di Moonfet Coffee beruang itu karena partner saya, Pak Ferry. Maskotnya Pak Ferry. Pak Ferry dulu gendut. Oh. Jadi gendutnya mirip sama beruang, banyak Oke. yang ngomongin gitu. Ya udah jadi beruang. Tapi kenapa Pak Ferry dijadiin maskot? Karena waktu itu brandingnya Moonfet Studio, Moonfet Coffee, Coffee. itu Pak Ferry itu orangnya ramah. Oke. Dia tuh supel. Terus kenal sama orang gampang. Kasirnya Pak Ferry loh, Kang Man. Luar biasa. Iya, jadi selain dia juga sebagai itu ya, sebagai owner ya, dia juga kasir. Jadi pertama kali disapa tuh kasir gitu. Nah, Betul. jadi banyak juga yang kasih review gitu. Ownernya baik, ininya baik gitu. Nah, brandingnya kan dapat dari sana. Nah, itu beruang yang tadi. Nah, Oke. kalau Moonfet Studio gimana? Moonfet Studio beruangnya bukan Pak Ferry lagi ya. Iya. Nah, tapi beruangnya itu menunjukkan kalau ini beruang itu teddy bear. Oke. Teddy bear itu hangat. Kayak kayak kesannya tuh kamu tuh teddy bear tuh kayak udah mainannya anak-anak kecil lah gitu. Nah, artinya apa? Kita bakal embrace gitu. Moonfet Studio itu bakal embrace. Pemula, kamu mau kayak gimana pun, kamu mau
sepemula apapun, nggak tahu apapun, kita nggak judge kamu gitu. Oke. Kita bakal nurture kamu sampai kamu bisa nanti. Nah itu kan dapatnya itu visual satu ya dari brand satu, mengkomunikasikan seperti itu dari logonya, tapi logo ini juga harus dibawa oleh identitas brand itu sendiri. Itu jadi nyawa nggak bisa cuma dari visualnya aja, Oke. tapi ini visual bener atau enggak sih konsisten sama yang dikerjain sama brandnya ini. Oke. Jadi harus benar-benar ada filosofisnya tuh harus dalam lah gitu ya. Iya. Sehingga nanti ada kayak nyawanya dari sebuah konten itu gitu Betul. ya. Ataupun dari sebuah desain gitu ya. Sebuah desain. Oke, luar biasa nih. Nah, ini 2 pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan kedua, kira-kira masih worth it atau enggak jasa desain atau menjadi seorang desainer, karena di saat ini banyak banget AI, banyak banget aplikasi-aplikasi AI yang bisa digunakan oleh brand-brand, oleh orang-orang untuk bikin desain ataupun konten gitu kan. Menurut Kak Farhan masih worth it gak sih sebagai desainer, dan biar gimana biar tetap eksis gitu. Aku kasih analogi ya, Kang Man ya. Kang Man pasti udah familiar sama Rolex ya, Oh, oke. Patek Philippe gitu. Yap. Itu kan jam tangan. Betul. Padahal jam digital udah ada. Oh iya, oke. Ya, kita mau lihat waktu sekarang di HP juga udah. Jam digital juga sekarang dipakainya buat aksesoris doang. Yap. Nah, berarti kan graphic designer bakal berubah dari cuman sekedar jasa desain, sekarang berubah jadi brand gitu, brand designer. Oke. Gitu, pertama itu ya. Jadi orang-orang graphic designer itu nggak bakal dipakai lagi sebagai plek-ketipleknya, sebagai jasa drag and dropnya. Oke. Karena kalau kamu mau drag and drop udahlah pakai Canva aja. Ya, betul. Ya, tapi kalau kamu paham filosofi desain itu, udah tahu soal market dan segala macamnya, itu orang pasti bakal pakai jasanya kamu gitu. Walaupun kita lagi nggak buka jasa nih, itu pasti bakal ada tuh yang nanyain, bisa nggak pakai jasa desainnya kamu gitu. Nah sekarang PR-nya graphic designer bukan apa ya, bukan ini mungkin debatable ya. AI itu bisa di-embrace, bisa ditolak juga. Kamu mau nolak AI silahkan, gitu, nggak ada masalah. Nah, dan pada saat kamu menolak AI ini, kamu harus bisa lebih jago dari AI-nya gitu. Kayak semacam artis gitu ya, semacam seniman gitu ya. Harga mereka tuh bakal lebih naik dengan adanya AI. Karena apa? AI bakal jadi general. Ya kan? AI itu bakal jadi basic itu. Semua udah pakai AI. Di saat ada satu yang nggak pakai AI dan satu orang ini, dan beberapa orang ini paham value dari orang yang bikin man-made ini ya, jasa man-made ini, dia akan dihargai lebih mahal. Walaupun secara kuantitas customer-nya berkurang. Itu. Jadi nggak usah takut sih sama AI. Oke. Kalau mau pakai boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Kalau aku sih bisa dibilang netral ya, mau pakai atau enggak terserah gitu. Karena aku juga jujur pakai kan, pakai AI. Konten-kontenku ada yang mengenalin AI juga gitu. Tapi kalau nggak pakai juga nggak ada masalah. Kalaupun dipakai gitu, sense-nya harus ada, taste-nya harus ada di sana. Nggak bisa pakai AI 100% gitu, terus berharap dari konten AI itu tanpa ada Sentuhan dari kitanya gitu. tanpa ada sentuhan dari kitanya juga, terus kita nggak paham soal audiens juga, ya nggak bakal bisa berkembang juga gitu. Tergantung dari orangnya masing-masing ya, Kang Man. Oke, luar biasa. Nah, ini sekarang tip dan trik buat teman-teman yang ingin belajar Canva atau belajar jadi seorang graphic designer. Gimana nih buat teman-teman Sobat Otka? Silakan. Tips dan trik kalau mau mulai ya, mau mulai jadi graphic designer ya. Pertama tuh mungkin belajar dari kesalahan Kak Farhan dulu ya. Sebagai seorang graphic designer yang awal-awal memulai karirnya itu cuma based on estetik doang, dari estetika doang. Kalau bisa, kamu harus bisa sebagai graphic designer tuh kita harus bisa belajar tahu kebutuhan customer dulu. Jadi utamakan service dulu. Kalau menurutku service itu lebih penting daripada visual. Karena apa? Service itu prolong, branding itu lama, prosesnya itu lama itu nggak bisa 1 bulan 2 bulan terus langsung wow gitu ya, terus penjualannya naik. Aku sih nggak main yang viral-viral kayak gitu. Karena yang viral belum tentu bisa
belum bisa konsisten. Tapi yang konsisten suatu saat pasti bakal bisa viral. Wih, kuncinya konsisten ya. Iya. Oke, ada lagi kira-kira pesan yang sampaikan? Intinya kalau misalnya kita mau belajar ya, mentornya kalau bisa jangan satu aja, Oke, kenapa? banyak gitu. Karena mentor, kalau kita mainnya di satu mentor dan kita nggak bakal dapat perspektif baru. Oh, Sementara seorang graphic designer harus bisa melihat sesuatu dari ratusan perspektif yang berbeda. karena itu seni ya. Seni ya, seni itu banyak. Orang bisa lihat orang bisa lihat yang di patung itu bakal bikin dia sedih, bakal bikin dia marah, bakal bikin dia happy. Ya itu kan karena perspektif setiap orang berbeda-beda. Oh ya, luar biasa tuh teman-teman ya. Oke, luar biasa cerita dari Kak Farhan yang memulai karir dari desainer, kemudian jadi partner bisnis dan sebagainya gitu ya. Dan saya sarankan buat teman-teman kalau pengen belajar Canva, teman-teman bisa kunjungi di Moonfest Studio. Ya, Ada di linknya, nanti teman-teman boleh belajar di situ untuk teman-teman pemula. Tapi untuk teman-teman yang mulai ya pengen mulai ke profesional, mungkin bisa DM aja langsung ya di Moonfest Studio gimana caranya, ataupun mau punya brand tapi pengen diedit gitu ya, gimana biar lebih optimize gitu desain-desainnya, boleh aja langsung DM di Moonfest Studio ya. di Moonfest Studio. Oke. Baik, cerita hari ini luar biasa banget ya untuk teman-teman desain grafik desain, dan saya Kang Man pamit undur diri dan sampai jumpa di cerita Alka selanjutnya. Bye bye.